Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Para pembina yang saya hormati dan Ketua Puldapi Ustaz Aslam yang saya hormati dan seluruh peserta yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin apa yang saya akan sampaikan ini bukan sebuah materi seperti apa yang telah lewat dari para pemateri, tetapi apa yang mungkin akan saya sampaikan ini hanya sebuah kalimat-kalimat yang mungkin bisa membuka wawasan kita bersama untuk perubahan atau berbicara masa depan pendidikan Islam yang kita inginkan. Teman-teman yang saya hormati, mungkin ada beberapa pembukaan yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi itunya berapa tuh? Jadi diupdate lagi. Passwordnya apa? Passwordnya jadi robah. Iya, toh kesini. Iya. Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang di slide mungkin begini. Yang pertama, sejauh mana manfaat kita berkumpul di sebuah perkumpulan, ya mungkin hari ini kita menamakannya Puldapi. Setidaknya begini, bagi kita yang semuanya berlatar belakang pendidikan, minimalnya umumnya kita adalah S1. Ada beberapa istilah yang disebutkan oleh para ahli kalau kita ingin sukses dalam semua sistem kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak boleh berhenti belajar. Karena kita punya istilah di dunia pendidikan adalah learning to know, yaitu belajar sepanjang masa. Jadi belajar kita tidak berkaitan dengan lulusnya kita dari satu lembaga pendidikan atau dari satu universitas. Jadi kita selalu belajar. Yang kedua, diistilahkan kalau kita ingin sukses, hendaklah kita berkomunikasi dengan orang-orang cerdas. Jadi kita harus senantiasa punya relasi, punya kedekatan dengan orang-orang cerdas yang tentunya mereka selalu berpikir dan mampu untuk berpikir, sehingga kita bisa mengambil satu pembelajaran dari setiap orang yang dikenal oleh kita. Itu salah satunya. Dan tentunya teman-teman di Puldapi ini, ya tentunya kita berkumpul walaupun hanya ketemu sebentar dengan banyak orang cerdas yang bisa menginspirasi semua apa yang kita inginkan. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, diistilahkan hendaklah kita senantiasa untuk merenung berpikir. Jadi senantiasa kita harus berenung berpikir. Dan salah satu kelebihan ulama, orang-orang alim, itu tidak akan cepat tua. Karena memang selalu berpikir, semua organ tubuhnya itu bekerja,
sarafnya bekerja, dan berbagai sisinya bekerja. Sehingga kita itu senantiasa akan terus berpikir. Nah, itu mungkin latar belakang yang saya ingin sampaikan. Yang selanjutnya, ya judul yang kita bahas sedikit adalah orientasi pendidikan Islam yang berbasis masa depan. Satu yang saya ingin sampaikan kalimat ini, ada dua kalimat. Ketika kita berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, jadi berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, ini ada dua kalimat, at-tarbiyah laisat minha idhafiyah. At-tarbiyah laisat minha sahlah. Pendidikan itu bukan profesi sampingan. Jadi kalau kita membuat lembaga pendidikan, itu tidak berkaitan bahwa ini sampingan kerja kita, sampingan profesi kita. Itu tidak bisa. Jadi setiap di antara kita kalau udah masuk ke ruang lingkup pendidikan, lembaga pendidikan, itu harus all out. Jadi disilahkan pikiran kita dicurahkan 24 jam. Karena berpikir tentang manusia, berpikir tentang masa depan orang. Tidak hanya kita berpikir sepotong-sepotong. Jadi kalau saya gambarkan begini, kalau ada ustadz di antara kita, maaf, ditanya, antum udah punya mahad belum? Kita merasa tertekan sehingga kita harus bikin mahad. Dan filosof ini, ya maaf, kurang tepat kalau dikatakan keliru ya, maaf mungkin bahasanya kurang tepat. Kenapa? Karena pendidikan itu berkaitan dengan masa depan manusia. Jadi bukan sekedar kalau kita udah jadi ustadz terkenal harus punya mahad gitu kan. Karena kita bisa untuk berkumpul dengan orang yang udah maju kan gitu. Tidak mesti kita harus bikin. Kemudian tarbiyah laisat mihnah sahlah. Pendidikan itu bukan satu profesi yang mudah. Bukan profesi yang mudah seperti digambarkan kalau tadi Pak Tasmin mungkin punya perusahaan. Kalau digambarkan ada orang punya perusahaan apa aja gitu ya. Umpamanya makanan, ya punya warung nasi, ini Padang nomor 1, nomor 2 kayak kita bikin outlet gitu. Ya itu tidak seperti itu. Kalau pendidikan itu tidak digambarkan seperti kita bikin outlet. Nah oleh sebab itu, ini ada 3 hal yang mungkin untuk jadi pandangan hidup ketika kita melakukan sesuatu. Agar hal-hal yang tidak memungkinkan bagi kita, itu tidak ada. Yaitu ini ada 3 prinsip, ikhlas, amanah, khairunas, anfa'ulinas. Artinya ikhlas itu senantiasa kita berbuat karena Allah, berbuat untuk ibadah. Untuk apa? Membangun ketangguhan. Jadi semua rintangan ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk ibadah, itu semua rintangan akan kita lewati, semua rintangan kita akan tabah, semua rintangan itu akan menjadi kita sabar, karena memang untuk ibadah, ikhlas. Yang kedua, nilai amanah. Jadi kalau nilai amanah itu begini, kalau kita buat lembaga pendidikan karena kita spesifiknya di sini. Kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan, sebagaimana akan disebutkan di bawah, kalau kita berbicara lembaga pendidikan, maka setidaknya kita berpikir, pertama, pendidikan itu adalah masa depan bangsa. Pendidikan itu masa depan umat Islam dan Islam. Pendidikan itu adalah masa depan anak. Jadi kalau kita bikin lembaga pendidikan itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, oh ini apa bikin pesantren, ngebangun, atau kita mengumpulkan orang untuk kita ajari. Itu tidak demikian. Karena kita berpikir pendidikan itu, pertama adalah pendidikan itu untuk memajukan negara. Yang kedua, pendidikan itu adalah punya orientasi bagaimana Islam dan bagaimana umat Islam itu ke depan. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang masa depan orang. Artinya begini, contoh, maaf ya. Kalau kita lihat teman-teman kita bikin tahfidz itu ya, kemudian tidak dipikirkan apa yang kemarin disampaikan oleh dari
Departemen Pendidikan. Itu kan gambarannya begini. Karena manusia itu mesti ada standar kompetensi. Jadi ada standar skill manusia yang untuk bisa hidup, yang diistilahkan dengan cakap hidup, skill untuk hidup. Nah, kalau sekarang kita bikin satu lembaga pendidikan tanpa memikirkan itu, yang penting anak umpamanya hafidz Quran. Ya hafidz Quran memang terpuji gitu. Tapi akan menyisakan banyak masalah. Banyak masalah. Umpamanya berapa persen yang tidak berhasil, tidak hafal, dan dia sama sekali tidak punya bekal untuk hidup dalam dunia nyata. Maka berarti bisa dikatakan dalam bahasa yang sangat mungkin itu di bahasanya terlalu vulgar. Apa? Lembaga pendidikan penjegal masa depan orang. Ustadz penjegal masa depan orang. Ketiga bisa dikatakan apa? Ketiga bisa dikatakan bahwa sekolah itu penjegal masa depan anak. Kenapa? Karena tidak dikelola dengan baik. Gitu. Nah, oleh sebab itu perlu kita tahu, setidaknya contohnya di sini kita berbicara tentang pendidikan itu ajas, umpamanya ini contoh aja. Ajas Islam berakidah bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu contohnya. Artinya ketika kita berpikir tentang pendidikan, setidaknya tergambar poin-poin ini. Kedua, berbicara tentang dasar, sumber atau landasan dasar pendidikan Islam. Al-Quran, sunnah yang sahih, amalan dan manhaj salafus saleh, penelitian ilmiah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau kita di Indonesia, karena kita berbicara Islam Indonesia, merujuk ke Permendiknas gitu ya. Jadi artinya setiap kita yang membuat lembaga pendidikan setidaknya harus tahu gambaran umum tentang Quran dan hadis menggambarkan tentang pendidikan. Jadi harus terbayang gimana Al-Quran menggambarkan pendidikan, gambaran hadis-hadis besar menggambar pendidikan. Bagaimana juga apa yang kita dapatkan dari sejarah salafus saleh dalam mendidik. Tapi itu yang kita pikirkan itu bukan sebuah materi yang mati, tetapi menjadi sebuah konsep. Dan apa yang jadi kekurangan di kita, khususnya kita mungkin dengan intisab nama salafi, itulah yang kita menjadi PR, yaitu tidak menjadi sebuah konsep. Karena apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya artinya bisa dikatakan untuk orang awam itu barang mati yang harus ada istimbatnya. Kita akan mengetahui ya bahwa usul fikih, mustalah hadis, ya, kemudian ilmu bahasa, itu menjadi satu kaidah untuk memahami sesuatu dan menjadi satu kerangka berpikir yang menjadi kebenaran untuk banyak hal. Dalam dunia pendidikan, ketika kita mengatakan contohnya, maaf, sama-sama kita mengatakan ini sekolahnya sekolah apa? Sekolah sunnah. Nah, sekolah sunnah itu apanya? Berarti baru kontennya. Kontennya itu apa? Yang diajarkan akidah ahli sunnah, yang diajarkan Quran hadis, itu istilahnya itu adalah kontennya. Tetapi berkaitan dengan konsepnya, seperti apa gitu kan? Seperti apa? Kemudian strukturnya seperti apa? Nah, itu mungkin yang harus kita bicarakan, dan itu tentunya yang menjadi PR besar bagi Departemen Pendidikan Puldapri. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan yaitu penelitian ilmiah. Artinya pendidikan itu juga berupa tajrubah. Artinya tajrubah itu pengalaman-pengalaman yang seperti mungkin kemarin kita mengetahui ketika ada dari dokter menyampaikan kepada kita tentang sebuah problem, ya, problem tentang masalah edukasi tentang seks ataupun penyimpangan tentang seks. Maka di sini dalam dunia pendidikan itu sudah dibahas tentang, contohnya apa? Memahami tentang tingkatan anak, ya, tentang yang dinamakan istilah umur, dari ditinjau dari sisi psikologis, kemudian dari sisi umur itu kan itu udah ada. Jadi artinya bahwa guru memahami tentang perkembangan anak ditinjau dari umurnya, ditinjau dari sisi psikologinya gitu kan, itu jelas, itu menjadi sebuah ilmu. Dan tentunya berkaitan dengan pembahasan kemarin umpamanya kata-kata oh jangan atau apa seperti itu kan, itu dalam dunia penelitian.
Cuma mungkin saya memberikan satu contoh penelitian ilmiahnya itu. Contoh ketika mengatakan berhenti kamu, atau orang mengatakan kalau untuk TK bisa pelan, enggak kan gitu. Hanya itu artinya pendekatan-pendekatan ilmiah yang tentunya setiap kita bisa harus menelaah gitu kan. Artinya menelaah. Karena tentunya dalam dunia pendidikan itu diistilahkan kontinu, konvergen, konsentris. Ya kontinu itu penelitian yang selamanya gitu. Artinya penelitian itu bukan sekali, tapi kontinu. Ya, kemudian berkesinambungan. Konvergen artinya kita harus membuka alam pikiran kita dengan mengakses semua apa yang ada di luar. Tapi konsentris artinya kita selalu untuk menimbang, mencocokkan dengan hal-hal yang ada di kita, termasuk mungkin berkaitan dengan budaya kita, kemudian berkaitan dengan pertimbangan halal dan haram, boleh tidak boleh menurut Al-Quran. Dan selalu kita harus berpikir seperti itu. Kemudian yang kelima, merujuk kepada Permendiknas. Artinya setiap kita harus tahu ya bagaimana undang-undang perizinannya, bagaimana tujuan dari pendidikan di Indonesia dan sebagainya. Termasuk mungkin ya walaupun bagaimana kita ya harus tahu tentang definisi merdeka belajar. Seperti kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila, kemudian yang disebutkan umpamanya sekarang dalam sistem merdeka belajar itu kan esensinya 3 merdeka belajar itu. Ya, contoh dalam prakteknya, satu ya materi-materi yang kita ajarkan itu satu bersifatnya adalah esensial. Jadi kalau mengajarkan materi esensial, contoh kemarin disebutkan contoh gitu kan, mengajarkan anak untuk apa? Bisa mengemudi, bukan bisa menyetir, bukan bisa menyalakan mobil gitu kan. Jadi kalimatnya disebutkannya esensinya. Kemudian yang kedua, jadi profil Pancasila. Dalam arti semua kegiatan diartikan dengan Pancasila. Contohnya, Hatta orang ngajarkan di SMK umpamanya masang baut, masang baut roda ya. Bagaimana kita mengajarkan baut roda dengan Pancasila? Contohnya apa? Temannya meminta dihadirkan atau meminta disediakan baut roda. Itu apa? Gambaran gotong royong dari 6 profil Pancasila contohnya gitu ya. Itu nah kita sebagai ahli sunnah bagaimana mendesain yaitu yang dinamakan tentang pembelajaran. Pokoknya kita mengatakan sabar ya, syaja'ah berani, kemudian dermawan ya, di situ ya berapa kalimat. Nah tentunya kalau materi kita mengatakan apa itu sabar, apa itu dermawan, apa itu pemberani. Nah yang dimaksud bagaimana pembelajaran itu bisa menggambarkan kalimat tadi. Ya seperti umpamanya kita mengadakan super camp, mengadakan outing class gitu ya, mengatakan outing class. Kemudian kita membuat satu kerangka pembelajaran yang memuat semua itu karakter. Ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, ajas legalitas. Ini contoh aja. Jadi selalu kita berbicara legalitas yayasan harus ada, legalitas perizinan penyelenggaraan, ya, lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan berbadan hukum. Jadi lembaga pendidikan berbadan hukum, ya berbadan hukum mungkin Pak Teguh bisa banyak tahu lebih gitu. Berbadan hukum itu seperti di bawah yayasan ataupun mungkin di bawah perusahaan atau apa saja. Yang penting harus jelas itu. Yang penting harus jelas. Nah, kemudian ini kemarin sudah dijelaskan dan saya langsung ke bawah yang di sini. Ya. Tadi saya kembali ini. Ya. Kenapa kita harus berorientasi pendidikan Islam berbasis masa depan? Nah, di sini ada 4 alasan. Ada 4 alasan. 1, masa depan Islam dan umat Islam. Jadi kita membuat sekolah itu dalam bahasa saya itu bukan bagi-bagi secari kertas itu. Bukan akan bagi-bagi ijazah. Itu. Bukan kita akan memberikan nilai, apalagi nilai yang tahun kemarin ke sana, yang kemarin udah dibahas bagaimana anak dikasihkan nilai 8 dari mana sumbernya gitu kan. Ya.
Tapi kita berbicara bagaimana kita sebagai umat Islam menjadi bagian dari negara ini. Ya, oleh sebab itu nanti pembelajarannya tidak mungkin mengajarkan hanya satu bagian pembelajaran. Kedua adalah masa depan bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga masa depan peserta didik. Nah ini teman-teman yang saya hormati, yang saya sering berpikir, termasuk saya berpikir ya Sunnah, berpikir tentang bagaimana. Ketika saya keliling, mungkin diistilahkan kemarin dari Sabang sampai Merauke, melihat lembaga-lembaga pendidikan kita, maaf ya, kita tidak secara utuh berbicara tentang masa peserta didik. Yaitu apa? Bahwa apa yang kita ajarkan hari ini, kalau tadi dikatakan continue, apa yang dimaksud dengan continue itu? Continue bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita itu harus memberikan bekal untuk mampu hidup di tahun 2045 itu. Apa yang kita ajarkan hari ini jangan sampai sama sekali tidak berguna bagi anak kita nanti akan hidup di tahun 2035. Ya. Mungkin kita juga merasakan dulu diajarkan kenapa sih kita belajar tentang sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Almetung ya. Dan sebagainya. Padahal dalam fakta hidup kita tidak pernah kalau kita akan datang ke sebuah perusahaan ditanya tahu nggak Ken Arok, Ken Dedes. Bahkan kita juga tidak pernah ditanya tentang Diponegoro gitu ya. Itu tidak pernah ditanya. Kita ditanya tentang skill hari ini, ditanya tentang kemampuan kita hari ini. Dan itu yang harus kita bicarakan. Jadi artinya kita sama-sama, bukan saya lebih tahu, bukan. Tapi kita yang mendirikan pendidikan ini harus sadar betul bahwa kita adalah berbicara tentang anak kita di masa depan. Sehingga tidak mungkin kita membuat sekolah itu tadi seperti kita butuh untuk makan. Enggak ya, sekolah itu udah ada banyak sekolah. Kita tidak boleh sengaja membuat masalah bikin sekolah sehingga kita harus cari dana kemana-mana. Maaf ya. Tapi filosofnya ini yang harus dibenarkan dulu maksudnya itu. Kemudian yang keempat, tantangan baru kompleks yang dihadapi dunia pendidikan. Dan kita menghadapi ya 3 disrupsi. Jadi 3 tantangan yang akan merubah diri kita sendiri. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini akan berbicara tentang kita mengajar, bagaimana kita mengajar, ya, termasuk bagaimana tantangan anak kita ke depan. Kalau saya berikan contoh ya, orang tua yang pernah jadi penjaga tol itu pingin anaknya jadi penjaga tol, kan gitu dulu. Tapi ternyata sekarang tidak ada penjaga tol. Kenapa? Karena udah teknologi gitu kan. Berarti apa yang dicita-citakan masa dulu untuk anak kita terkadang hari ini tidak ada. Dan tidak bisa kita untuk berkompetisi lagi dengan kalimat itu. Ya, kemudian yang kedua disebut kompetensi. Kompetensi yang kemarin disebutkan, manusia yang tidak punya 4C itu tidak mungkin bisa bertanding hari ini. Yaitu apa? Kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif. Orang yang tidak mampu berkomunikasi hari ini, baik komunikasi verbal, komunikasi langsung, cara berbicara, cara berkomunikasi, itu tidak mungkin. Orang yang tidak bisa kolaborasi itu tidak mungkin hari ini. Harus bisa menggunakan semuanya, akses itu kan. Orang sekarang bikin outlet makanan tidak bekerja sama dengan GoFood, itu mungkin pelanggannya sedikit kan gitu. Contoh, artinya harus bisa mampu. Termasuk ya kemarin Al-Andalus memberikan contoh bagaimana ke luar negeri kan gitu ya. Bagaimana sekolah ini bisa memberikan akses kepada anak didik kita untuk maju. Ya, itu contohnya ya. Jadi didasari dengan poin yang sangat penting ini. Kita lewat-lewat saja di sini. 3 masalah pendidikan Islam masa kini. Ya. Pertama, masih adanya problem konseptual teoritis, ya, teoritis atau filosof yang kemudian berdampak pada persoalan operasional praktis. Jadi artinya kita itu tidak begitu kuat dari sisi membuat konsep yang konsep itu bisa dijalankan. Karena menurut para ahli, kita sebagai para pemimpin yang hadir di sini, mudir atau orang yang terpilih di setiap lembaga, setidaknya kita harus punya 5 keahlian untuk bisa cakap ya, catat ya. Insya Allah sangat berguna kepada saja ini yang disampaikan saya. Pertama, yang dinamakan
ya, technical skill. Kemampuan kita menggunakan semua teknik yang ada untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi kemampuan teknik. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau saya dikasih telur bebek 1 atau telur bebek 30. Saya itu sama sekali tidak punya teknik apapun gitu ya. Maka dalam waktu seminggu itu telur akan menjadi telur busuk. Kenapa? Karena tidak punya teknik untuk menggunakan telur ini. Ya. Tapi ketika orang itu banyak teknik, dia membuat fermentasi yang dinamakan dengan telur asin. Maka yang tadi harganya cuma 3.000 atau 2.500 per butir, maka harganya menjadi 15.000 atau 10.000 satu butir. Kenapa? Karena punya teknik. Saya berikan contoh yang sederhana untuk para guru. Ya, saya ini punya cincin. Bagaimana kita bisa menjadikan dari mengajar punya teknik dari cincin ini? Saya katakan ke anak-anak dengan sederhana, tahu nggak? Cincin ini mengantarkan Anda ke surga dan cincin ini mengantarkan Anda ke neraka. Anak-anak mungkin heran, apa sih? Gitu. Ternyata kita katakan kalau ini dizakati mengantarkan Anda ke surga, kalau Anda itu tidak menzakatinya menyebabkan Anda ke neraka. Artinya apa? Seorang guru dengan apa aja yang ada di depannya gitu kan, itu bisa menggunakan sebuah teknik. Kenapa? Karena kemampuan technical skill. Yang kedua apa? Yang dinamakan dengan conceptual skill, yaitu mampu membuat konsep. Artinya apa? Konsep. Kalau saya diberikan contoh materi tentang akidah gitu. Tentang akidah. Bagaimana pendekatan dengan semua sekte yang ada? Karena tentunya contohnya dalam asma wa sifat. Dalam asma wa sifat itu ada 3 sekte, ada musyabihah, ada mu'atilah. Mu'atilah ada 3 kelompok, ada yang mengatakan sama sekali tidak ada nama dan sifat, ada yang mengatakan ada nama kemudian tidak menetapkan sifat, ada yang menetapkan nama dan sebagian sifat mengingkari. Nah, bagaimana konsep kita untuk mendekatkan semua dari pendapat itu dengan pendekatan kita? Berarti harus punya konsep. Jadi tidak hanya mengatakan itu sesat, ini dolalah gitu kan. Tanpa orang dibangun konsep berpikir yang bisa menerima kata-kata kita. Ya. Jadi itu konsep yang sangat penting. Yang ketiga apa? Yaitu yang dinamakan administrative skill atau yang dinamakan managerial skill. Yaitu kemampuan memanage apa saja. Termasuk kegiatan ini, ya. Kalau saya boleh memberikan tapi nggak usah ya. Artinya apa? Memanage semua. Termasuk apa? Saya mungkin di hari ini apakah bagus saya memanage kata-kata dalam waktu yang singkat bisa sampai gitu. Memanage, bukan memanage hanya memanage uang, memanage juga. Tapi semua orang. Kemudian yang setelahnya apa? Yang setelahnya yang dinamakan dengan leadership skill ataupun skill leadership, kemampuan memimpin. Kemampuan memimpin itu adalah sangat penting dalam kehidupan. Dan yang kelimanya apa yang dinamakan dengan human skill, yaitu skill kemanusiaan. Nah, skill kemanusiaan itu apa? Skill kemanusiaan itu adalah berkaitan dengan interpersonal, kemampuan berkomunikasi. Interpersonal adalah kemampuan meregulasi diri. Ya, contoh maaf ya, semua antum pingin ta'adud. Contoh ya, regulasi diri. Ya. Kecuali saya. Ya, contohnya, di setiap tempat kita berbicara tentang ta'adud sambil tidak pernah dilakukan. Nah, kita berpikir itu kan regulasi diri. Ya, benar regulasi diri. Contoh kata saya suka colotehan. 1 terasa 4 dan 9 terasa 1. Nah, saya punya anak 9, ya, mendidik terasa 1 gitu, dan tidak merasa terbebani dengan 9 itu. Istri 1 terasa 4 gitu. Jadi apa? Terasa indah gitu. Punya istri 1 tetapi dirasakan 4. Ya. Kenapa? Karena saya melakukan pendekatan kepada istri 1 seperti mendekati istri 4. Ya. Artinya hidup itu berbeda. Hidup itu berbeda. Untuk apa? Untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dan ini sangat penting dalam
dalam hidup, maaf. Pagi, sore, siang, ya, betul. Ya. Nah, terakhir ya, karena waktunya ya, kita ngobrol aja Kak di sini. Nih perhatikan, pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Jadi kenapa kita harus berpikir ke depan dan ada perubahan? Pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Apa perbedaannya? Pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah konsep tentang pendidikan yang itu berlandasan Islam. Jadi sebuah konsep tatanan, ya, struktur yang itu dikelola dengan dasar Islam. Maka dinamakan pendidikan Islam. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam, berarti sekolah itu tidak mesti mengajarkan hanya pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran itu. Kalau mengajarkan Islam, ya itu intinya. Beda. Nah, kemudian kenapa kita mesti berubah? Tadi udah ada di atas sebagiannya. Kondisi negara. Kondisi negara. Dalam semua kehidupan, dalam dakwah, ya, kemudian juga kalau kemarin dikatakan membuat kurikulum, tapi maaf ya, kalau dalam pandangan saya kurikulum itu bukan mata pelajaran ya. Dalam pandangan saya dan penelitian saya, kurikulum bukan mata pelajaran. Jadi kalau kemarin disebutkan ada kurikulum apa? Kurikulum entrepreneur, itu bukan pembelajaran entrepreneur ya. Kalau kurikulum itu adalah gambaran semua komponen tentang struktur yang ada dalam lembaga pendidikan. Bangunannya itu adalah kurikulum, pendanaannya adalah kurikulum, konsepnya adalah kurikulum, mata pelajarannya adalah kurikulum, dan itu tentunya yang udah didefinisikan di internasional tentunya. Ya itu. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat ini contoh yang kita harus pahami, salah satunya dalam konsep Merdeka Belajar, yaitu salah satunya adalah kembali kepada kudrat alam. Nah, kembali kepada kudrat alam ini dimaknai setidaknya 3. Kudrat alam yang pertama berkaitan dengan fitrah manusianya, artinya berkaitan dengan fitrah manusia, berkaitan dengan minat bakat yang ada pada anak. Yang kedua, kudrat alam itu alam yang kita alami. Dulu, maaf ya, itu dalam penjelasan Merdeka Belajar, dulu yang dinamakan muatan lokal identik dengan budaya saja. Contohnya apa? Kaum Muslim kemarin pakai apa itu? Kamu benar kayak orang Sunda gitu ya. Jadi belangkon ya, itu muatan lokal ya dulu. Sekarang muatan lokal bukan begitu. Begini ya, muatan lokal. Kalau pendidikan di Sumatera itu tidak usah terlalu diajarkan sinus kosinus tang ya. Kenapa? Karena tidak akan menghitung bangunan umumnya. Mereka akan belajar tentang bagaimana mengelola tanah. Artinya apa? Pendidikan itu untuk Indonesia maju harus kembali kepada kudrat alam Indonesianya. Dalam arti supaya tidak ada urbanisasi, gitu kan? Pada ke kota semua, pada ke Cikarang semua, gitu ya. Padahal mestinya anak Sumatera itu bisa mengelola tanahnya sehingga tidak terjadi apa yang kita lihat hari ini. Dan itu sebenarnya perubahan baik ya dalam dunia pendidikan, walaupun mungkin dalam faktanya masih dipertanyakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kudrat alam itu dimaksudkan adalah kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat. Contohnya Ki Hajar Dewantara dulu mengatakan istilahnya salah satu tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan. Merdeka apa? Karena menurut beliau kalau orang itu merdeka bisa mandiri kan gitu. Memerdekakan. Artinya merdeka semua kondisi masyarakatnya. Kemudian yang kedua, kondisi zaman. Kondisi zaman ini adalah apa?
menuntut kita untuk banyak perubahan dalam dunia apa? Pendidikan, karena tuntutannya adalah berbeda. Skill yang akan dibekalkan kepada anak adalah berbeda-beda. Kemudian yang keempat, visi, misi, tujuan, dan strategi. Artinya visi, misi, tujuan, dan strategi, bahwa perlu kita pahami ada tujuan umum, ada tujuan khusus, ada tujuan per lembaga. Kalau tujuan pendidikan Islam kan cuma dua, menjadikan hamba Allah yang sempurna, insan kamil. Yang kedua menjadi khalifah fil ard, kan cuma itu. Khalifah fil ard itu untuk apa? Untuk mengelola bumi, li imaratil ard, kan itu tujuan umumnya. Kalau tujuan satuannya, ya tujuan satuannya setiap lembaga pendidikan punya tujuan, kemudian setiap mata pelajaran punya tujuan, setiap kegiatan kita mengajar punya tujuan. Itu mungkin yang udah di. Nah, kemudian ya, yang poin terakhirnya ini perubahannya itu apa ya? Nah, di sini saya gambarkan ada 9 poin sebagai penutupnya di sini. Orientasi pendidikan Islam. 1. Berorientasi pada integrasi antara ilmu agama dan untuk masa depan. Lembaga pendidikan Islam itu tidak mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Alasannya ada 2. Pertama, bahwa kebutuhan umat Islam secara menyeluruh membutuhkan kedua-duanya, yaitu mahir tentang agamanya tentunya, tapi mahir juga tentang mengelola dunia ini. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan peserta didik kita. Jadi kalau sekarang umpamanya satu sekolah yang untuk tingkat SD sampai tingkat SMA itu dalam istilah hari ini tidak ada sekolah kejuruan. Bahkan mungkin masih dalam perdebatan SMK apakah akan ditutup atau tidak di Indonesia ini. SMK ya. Kenapa? Karena manusia dari tingkat SD sampai tingkat SMA itu harus punya yang dinamakan dengan skill jamak. Jadi harus punya multi intelijensi, multi skill dulu, multi skill. Saya berikan contoh multi skill. Kalau saya jadi hafal Quran, orang yang hafal Quran selain makhorijul huruf harus punya skill yang kedua minimalnya, suaranya diperbagus itu. Kenapa? Karena bisa saja orang yang hafalnya cuma 5 juz tapi suaranya bagus, itu akan dipilih jadi imam ketimbang orang yang hafal Quran bahkan qiraah sab'ah. Kenapa? Karena harus punya skill lain, multi skill dalam hidup ini. Ya. Jadi berorientasi untuk tidak mendikotomikan. Ya. Kenapa? Jadi teman-teman yang saya hormati, bahwa anak didik kita, kalau mungkin kita ya sunnah itu semuanya itu ada 2.600 sekarang dari tingkat SD sampai SMA 2.600. Nah dari 2.600 yang akan jadi ulama kan sekian persen. Yang skill yang lainnya tidak mungkin dimatikan di situ. Berarti kita berkewajiban untuk mewadahi dan memberikan fasilitas kepada mereka yang punya minat bakatnya berbeda. Yang kedua, berorientasi pembentukan kepribadian utuh. Ya, jadi berorientasi kepada pembentukan kepribadian utuh. Itulah mungkin yang dikatakan tentang istilah kemarin adalah karakter. Jadi diajarkan dari sisi-sisi lain untuk membangun kepribadian utuh. Ada istilah teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak kita hari ini dinamakan dengan generasi strawberry. Jadi disebutkan generasi yang lahir tahun 2000 ke sini itu dinamakan generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi yang penuh dengan apa? Dengan inovasi, penuh dengan kreativitas, tapi lemah. Nah, saya pernah mendengarkan bahasan tentang generasi strawberry itu ketika di TV One dibahas ada 500 lebih CPNS yang udah dapat tugas dan udah diangkat 500 itu semuanya mengundurkan diri. Nah, lalu dilakukan penelitian oleh orang lain. Kalau kita kan jarang melakukan penelitian. Ya, dilakukan penelitian, ternyata umumnya
bahwa anak-anak yang lahir dari tahun 2000 ke sini itu banyak kreativitasnya, kemudian banyak inovasinya, tapi rapuh untuk menghadapi tantangan-tantangan. Jadi maaf ya, kalau antum jadi mudir, maaf ya, punya bawahan-bawahan kita, anak-anak kita, itu biasanya kalau dibilangi itu langsung, ya makanya oh kerjanya kurang bagus nih gitu. Itu besoknya langsung apa? Langsung mengpehe gitu orang Sunda. Langsung ya tersinggung gitu, gampang tersinggung, ya itu. Ya, baperan gitu. Kemudian yang kedua, berorientasi kepada tuntutan sosial. Artinya lembaga pendidikan itu harus dalam dunia nyata, sosial yang ada dalam lingkungan kita. Artinya bahwa kita mempersiapkan manusia yang tentunya akan sesuai dengan keadaan. Yang diistilahkan dalam istilah kurikulum yaitu relevansi. Relevansi apa yang kita ajarkan dengan dunia nyata. Yang keempat, berorientasi peserta didik. Jadi artinya kalau dulu kan ngajar itu bagaimana kita kan, dulu ngajar bagaimana kita. Kalau dulu kan istilahnya mengajar itu semuanya orang bergantung kepada kita, kepada guru. Nah sekarang pendidikan itu adalah berorientasi kepada anak didiknya, yaitu yang dinamakan dengan pengajaran, kalau sekarang diistilahkan FBE. FBE itu fitrah based learning, yaitu pendidikan berbasis fitrah. Berbasis fitrah itu apa? Dengan memahami bahwa kondisi anak itu berbeda-beda kemampuannya, berbeda-beda minatnya, berbeda-beda tingkatannya, sehingga guru bertindak bisa untuk melayani semua peserta didik. Nah, kemudian yang kelima, berorientasi kepada masa depan. Artinya pendidikan hari ini harus diprediksi bisa berguna dulu. Dulu maaf ya, saya memang agak unik ketika sekolah di Persis dulu. Jadi ketika saya sekolah di Persis itu adalah unik. Uniknya walaupun saya ada yang menyesal ketika tidak belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada guru matematika masuk, saya itu keluar dulu ya. Dan saya datang ke maktabah baca kitab gitu ya, baca kitab. Kadang saya guru bahasa Arab, saya sorogan nahu gitu ya, saya sorogan nahu. Ya. Karena saya menganggap bahwa ilmu matematika yang di SP itu cukup untuk saya gitu. Waktu itu. Tapi ketika saya akan ke Lipia, saya datang ke guru matematika minta nilai 8. Karena ya dulu kan masih pelajaran itu harus sama ya, nilainya jidan itu ke Lipia itu. Guru matematika itu bilang, "Ustadz," karena udah dianggap Ustadz saya waktu itu. "Ustadz, antum itu pingin nilai 8, hadir juga jarang." Saya bilang, kompetensi SKL saya, kompetensi lulusan matematika untuk saya itu nilai 8 itu udah cukup. Bahkan dikasih nilai 9 pun boleh. Kenapa? Saya bilang saya itu bisa menghitung waris. Kebetulan saya juga dulu ya alhamdulillah di antara santri-santri di sana itu ya paling tahu ilmu waris. Kemudian yang kedua bisa menghitung tentang bulan. Bahkan tahun ini itu ada dalam buku saya di rumah. Ramadan tahun ini itu udah ada hitungannya. Jadi saya udah bisa menghitung tentang ilmu hisab. Jadi saya bilang, "Ustadz, adapun saya tidak bisa untuk fakta hidup saya." Jadi artinya apa? Bahwa pendidikan itu isinya, kontennya, kemudian kurikulumnya adalah berbicara apa yang akan jadi tantangan masa depan anak kita. Itu. Kemudian yang keenam, berorientasi pada kesatuan proses terpadu. Inilah teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, pendidikan itu bukan hasil, tapi pendidikan itu adalah proses. Kenapa? Kalau hasil, Pak, maaf teman-teman dibilang Pak, kalau pintar itu takdir, ya nggak bisa kita menjadikan orang semuanya pintar, takdir Allah. Kalau kita berbicara pendidikan adalah ujungnya, itu keliru. Pendidikan itu adalah berbicara tentang prosesnya benar atau tidak. Nah itu jadi kita berbasis proses. Yang ketujuh, berorientasi kepada manajemen mutu, MBS ya. Berarti ya di sini kita harus betul-betul manajemen pendidikan. Nah, salah satu poin yang sangat penting pada nomor 7 ini, yang mungkin kalau ada waktu khusus ya, yaitu manajemen pengelola pendidikan dengan yayasan. Dan saya tentunya telah berkunjung dari Sabang sampai Merauke, maaf ya, 80% lembaga pendidikan As-Sunnah itu punya problem hubungan yayasan dengan pengelola. Ya maaf ya, saya mengatakan 80% bermasalah. Ya,
Ima masalahnya besar, ima masalahnya kecil ataupun tidak harmonis. Tidak harmonis. Kenapa? Karena belum memahami tentang apa yang dinamakan leadership dan followership. Kaidah-kaidahnya, tidak ada SOP dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, berorientasi kepada SDM. Jadi SDM itu yaitu SDM yang bermutu. Maka ada istilah, kalau murid jangan the best input, tapi the best process. Tapi kalau guru harus the best input, bukan the best process. Jadi kalau guru harus betul-betul yayasan bertindak bagaimana ya teori menerima guru, kemudian pengarahan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bagian yang sangat penting untuk dibicarakan yang kemarin udah menjadi problem ya sama dokter, yaitu untuk lembaga pendidikan itu ada poin yang 9 yang terakhir untuk masa depan, yaitu tentang tri pusat pendidikan ataupun yang dinamakan dengan tri sentra pendidikan atau diistilahkan dengan ya HBE atau diistilahkan dengan CBE. CBE itu apa? Community Based Learning, yaitu komunitas berbasis pendidikan ataupun pendidikan berbasis komunitas, atau dinamakan HBE adalah home based learning, yaitu apa? Pendidikan berbasis rumah. Maksud saya di poin terakhir ini bahwa lembaga pendidikan harus mampu untuk berkolaborasi dengan masyarakat, dengan orang tua. Nah, kami di Yausunnah untuk tingkat SD, tingkat TK, karena itu berada di sekitar, itu mengadakan apa yang dinamakan SOS, Sekolah Orang Tua Santri. Jadi itu orang tua hadir dan kami menjadi syarat kalau untuk SD sama TK. Jadi SD sama TK ada perjanjian harus ikut SOS. Kalau tidak ikut SOS berarti anaknya dibawa pulang. Ya, jadi kami tegas kalau di situ ya, agak tegas. Kenapa? Karena tidak mungkin anaknya dididik, ibunya tidak dididik, ya, tidak dididik. Nah, mungkin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun slide-nya ada 200 di sini, tapi saya menggambarkan dengan gambaran umum ya. Terlebih dahulu saya ingin tadi sebuah renungan gitu, dari pribadi saya awalnya, bahwa sekolah itu dibedakan dengan dakwah. Tidak ada pernah orang yang akan mengevaluasi. Tapi kalau pendidikan adalah berkaitan dengan banyak harapan orang, oleh sebab itu ya mutu dan sebagainya harus diperhatikan oleh kita bersama. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, insyaallah jazakumullah khairah pada Ustaz Abu Qatadah yang telah menyampaikan tadi perihal orientasi pendidikan berbasis masa depan. Tentu paparan yang sangat luar biasa yang membuka wawasan kita semua bahwa ada hal-hal prinsip yang tampaknya perlu kita tinjau kembali dari pendidikan kita. Selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi, tanya jawab, atau mungkin ada tanggapan dan lain-lain kepada para peserta. Untuk panitia mohon dibantu mic wirelessnya disiapkan. Ya, ada 2 ya di situ. Mas Gilang tolong dibantu. Kami buka untuk 3 penanggap atau penanya. Kami persilahkan, silahkan angkat tangan dan nanti akan diberikan mic untuk Fadhil. Silahkan para asatidz. Ada? Dari belakang 1 ya, silahkan dibuka dulu saja Mas. Sambil yang lain mungkin masih menyusun pertanyaan atau tanggapannya. Mohon disebutkan nama dan lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz atas
presentasinya, Masya Allah. Nanti insya Allah dibagikan saat ya. Insya Allah nanti siapkan, Masya Allah. Tapi Ustaz, ini sebenarnya yang Anda ingin tanyakan barangkali berkenaan dengan tadi malam juga, yaitu untuk memajukan dari anggota Poldapi, barangkali dari sekolah-sekolah maju termasuk sekolah antum, dan Anda yakin di beberapa sekolah maju di Poldapi ini ya, ada positif, negatifnya, ada kelebihan-kelebihannya dari masing-masing sekolah tersebut. Barangkali dari sekolah-sekolah kami ya, yang masih merintis ataupun yang sedang berkembang ini diberikan waktu untuk berkunjung Ustaz. Ya, berkunjung karena memang dengan studi banding kunjungan barangkali kita ambil dari sisi manajemen atau TU-nya lah itu. Nah ini lebih mudah ya ketimbang kemudian hanya sekedar ini ya, hanya sekedar presentasi, karena biasanya memang istilah ATM itu amati, tiru dan modifikasi ini lebih mudah. Apa yang saya pelajari gitu dalam dunia pendidikan, kalau pendidikan itu kan berorientasinya peserta didiknya. Jadi bukan kebutuhan sekolah. Jadi diistilahkan 30 atau diistilahkan 70. Nah itu sebenarnya tidak bisa untuk semua orang. Tapi yang harus kita pikirkan dalam dunia pendidikan itu konsepnya dulu. Ya. Konsepnya itu bahwa pendidikan dalam istilah tadi FBE, Fitrah Based Learning. Apa yang dimaksud bahwa pendidikan itu berbasis fitrah manusianya. Fitrah manusia itu disebutkan para ahli ada 8 fitrah itu, dan saya sudah gambarkan di sini. Jadi supaya ke rumah mungkin ditelaah lagi, bisa salah yang saya sampaikan bisa. 8 fitrah. Ya, 8 fitrah berkaitan dengan keimanan, berarti kewajiban kita menjaga, mengembangkan. Karena semua manusia yuladu ala fitrah gitu. Ya. Kemudian yang kedua fitrah bakat. Artinya anak itu punya bakat yang berbeda. Contoh kecil aja. Kalau sekarang bikin dunia, katakanlah ada eskul sepak bola. Orang yang kakinya kengkong, maaf ya, kakinya kengkong, ya dia jangan dimasukkan ke eskul gitu kan gitu. Karena dia nggak mungkin jadi pesepak bola. Ya dipilih orang-orang yang tegap padanya, kakinya lurus kan gitu. Contoh. Ya sama tadi juga sekarang anak itu, jadi jangan dibilang tadi kalau menurut saya gitu, silakan dibantah karena ini bukan pernyataan dalil agama ya. Artinya yang baku. Saya berpikir tidak diistilahkan 80 atau 30 atau 20 ya tentang agama, tentang umum, tidak begitu. Tapi apa? Bahwa peserta didik kita itu ada yang mungkin akan dimotivasi menjadi ulama, hafalannya kuat. Ada yang dia bisanya di sini. Jadi tidak berkaitan dengan semua anak dibilang harus 80% agamanya. Semua anak cuma 20% umumnya. Dalam dunia pendidikan agak sulit begitu gitu. Dalam nyatanya gitu. Silakan aja kan ini apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang melintas mungkin dipikirkan setelah ini kan itu. Ya, karena bukan kebijakan Poldapi ini bukan. Kemudian yang ketiga fitrah belajar dan bernalar. Jadi kalau saya memberikan trainer untuk orang tua, yang jadi masalah itu kenapa anak itu tidak mau belajar? Jangan-jangan kita yang salah dalam memotivasi anak untuk belajar. Nah mestinya kita itu punya konsep bagaimana anak itu adalah tetap mau untuk belajar contohnya itu. Kemudian fitrah
seksualitas, ya tadi mengenal mana laki-laki, laki-laki sah itu perempuan dan seterusnya ya. Kemudian fitrah, estetika dan bahasa. Jadi sejak kecil anak itu bisa untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana bahasa. Ya. Kemudian fitrah individualisme, kemudian dengan sosial. Jadi mencari sumber nafkah hidup misalnya. Betul, apa yang dibilang itu sebenarnya betul. Tapi pada fakta di lapangan banyak juga orang menggantungkan untuk kebutuhan hidup itu dari profesi mengajar ini. Nah yang jadi kadang kendala teman-teman di lapangan itu, baik dari sekolah pesantren maupun sejenis sekolah Islam terpadu yang saya tangkap itu, ya kadang minimnya gaji yang diterima oleh para pendidik yang di dunia Islam itu yang menyebabkan banyak mereka itu, makanya kadang sekarang banyak orang pesantren maupun sekolah Islam terpadu itu hampir tiap tahun itu kewalahan, bahkan gonta-ganti pendidik hanya karena guru yang mengajar di pesantren atau sekolah Islam terpadu itu akhirnya pindah, atau misalnya pindahnya karena ikut tes PNS, mending menjadi guru di negeri misalnya, atau guru P3K, terus atau yang beralih profesi misalnya, nggak mau lagi jadi guru karena tidak sesuai dengan ongkos yang harus dikeluarkan itu dari secara dinamis. Nah itu menurut saya juga problem kekecil, ini memang subjektif kecilnya apa yang didapat mereka. Misalnya kan apalagi orang yang sudah berkeluarga misalnya, sementara kebutuhan rumah misalnya kadang tidak seimbang, misalnya dia harus dari pagi sampai sore misalnya, tapi misalnya kebutuhan rumah juga, makanya kadang banyak orang yang nyambil gitu kan. Akhirnya kenapa banyak guru itu nggak fokus mendidik, karena mereka harus bekerja yang lain supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah, karena apa yang didapat dari mengajar itu tidak mencukupi. Itu satu fakta. Kedua juga, ini minta tanggapannya Ustaz. Yang saya perhatikan ini rumah tahfiz, mungkin memang tidak ranahnya ke pesantren, tapi kayak rumah-rumah tahfiz itu banyak sekali santrinya memang bagus, misalnya dia hafal 15 juz, tapi fakta di luar, di lapangan di masyarakat kadang ya gelarnya misalnya tahfiz atau penghafal Quran, tapi banyak yang misalnya perokok dan sebagainya. Nah itu menurut Ustadz apa yang salah gitu ya? Kadang di masyarakat justru mereka jadi penebar yang seperti itu di kalangannya. Terima kasih. Baik, ya, khairan Ustaz dari Andalus. Dua pertanyaan tadi Ustaz, tentang fenomena minimnya pendapatan atau mungkin ya lebih baik banyak yang kemudian memilih jadi PNS atau P3K. ya, makanya tadi saya berbicara poin yang ketujuh, ya, berorientasi kepada SDM dan berorientasi kepada mutu dari sisi manajemennya, itu yang harus diperhatikan. Nah saya akan mengutip dulu dua kata-kata, satu dari Pak Jokowi, presiden kita, guru penggerak Indonesia maju. Jadi guru itu sebagai penggerak Indonesia maju. Ini diucapkan oleh Bapak Presiden ketika Hari Pendidikan Nasional. Nah, cuma mungkin pertanyaannya siapa yang menggerakkan guru? Jadi kalau dikatakan guru adalah sebagai penggerak Indonesia maju, yang menggerakkan guru itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau dibayarnya cuma 1 juta, dia tidak akan bergerak gitu. Tidak akan jadi penggerak, ya tidak akan menjadi penggerak. Nah, ya nanti mungkin saya jelaskan dulu. Kedua, guru adalah rahim bangsa dan rahim umat Islam. Jadi rahim itu tentunya yang akan melahirkan satu generasi ya. Guru adalah rahim bangsa, guru adalah orang-orang yang melahirkan para ulama, pemimpin, orang-orang yang melahirkan sumber daya manusia untuk mengembangkan negara ke masa mendatang. Jadi rahim bangsa itu harus hebat dan harus dijaga. Gitu. Ya, itu. Nah, tapi sangat berbahaya judulnya, ada judul Derita Guru. Nah, mungkin tadi bahasanya Derita Guru.
Ya kalau orang menderita akan bangun negara kan repot gitu ya. Repot. Nah di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahwa betul saya selalu membedakan antara taklim dalam arti kita mengajar semata dengan pendidikan. Jadi tidak bisa pendidikan itu tidak beruang. Pendidikan itu harus ada uang, harus ditopang. Dari mana sumbernya itu harus jelas. Yaitu bahkan saya bikin judul ketika misi untuk guru-guru, judulnya berbahagia Anda jadi guru. Judulnya bahagiakah Anda jadi guru. Karena orang yang tidak berbahagia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Jadi guru harus dibikin bahagia. Bagaimana bahagia itu? Bahagia memang kalau inti bahagianya itu relatif ya, orang bahagia. Saya berikan contoh ke guru-guru. Anda ingin tahu nggak bahagia itu apa? Tidak ada yang tahu bahagia kecuali pikiran Anda dan perasaan hati Anda. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ada preman yang ada, mungkin preman di mana aja. Kalau dia udah mukul orang itu, bahagia, walaupun nggak punya uang. Asalkan mukul orang bahagia. Jadi relatif. Ada maaf, pezina ya, pezina. Asalkan bisa menundukkan laki-laki dia mengatakan bahagia. Saya sudah menundukkan semua orang, gitu kan? Itu bahagia. Guru, titik bahagianya tentunya bukan dengan nilai-nilai uang. Walaupun nilai-nilai uang itu adalah memberikan jaminan kebahagiaan bagian. Tapi nilai bahagia kita adalah nilai bagaimana kita itu mampu membangun generasi manusia yang baru. Bagaimana anak-anak jadi pintar, bagaimana anak-anak jadi bisa hafal Quran, bagaimana anak-anak itu bisa berhasil. Dan itu adalah nilai kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, cuma lembaga pendidikan adalah wajib untuk memperhatikan apa? Pendidikan. Yang kedua, itulah yang saya sering sampaikan. Dan saya mohon maaf ya kalau ketemu dengan teman-teman, saya itu orang Sunda yang tidak suka berbahasa Sunda. Maksudnya saya orang Sunda, tetapi kalau ngomong tidak gaya Sunda. Saya suka ceplas-ceplos. Jadi kalau saya lihat teman-teman, saya udah lagi bikin lembaga pendidikan tahfidz. Saya bilang gini, maaf ya, tahfidz itu sehebat-hebat kedudukan. Tapi, ya, manusia hidup harus dengan sesuai fakta. Yaitu apa? Ada skill hidup. Skill hidup itu tadi kemarin sudah disebutkan, semua manusia perlu 3. Yang pertama adalah literasi, numerasi, sains, itu untuk hidup ya. Literasi apa? Literasi baca, literasi tulis, ya. Dipisah numerasi. Numerasi itu adalah berkaitan bagaimana kemampuan kita menghitung angka-angka, bukan menghitung jumlah. Maaf ya, saya berikan contoh. 1 kali 6 berapa? 6. 2 kali 3 berapa? 6. Ya. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 2 berapa? 6. Itu hitungan, artinya hanya matematika. Tapi numerasi berbeda. Apa numerasi? Bagaimana angka-angka itu dimasukkan dalam dunia kedokteran dan dalam dunia farmasi. 1 kali 6 mati. Ya. 3 kali 2 sakit, tambah sakit. 2 kali 3 jadi sembuh. Artinya apa? Ketika angka-angka tadi berkaitan dengan logik apa? Anda minum obat itu mestinya 2 kali 3 kali. Pagi 2, siang 2, malam 2. Kata dia, enggak apa-apalah, yang penting saya minum 6. Diminumlah pagi-pagi 6, mati. Nah, artinya di sini bagaimana kita mengajarkan angka-angka dalam semua disiplin kehidupan. Itu yang dinamakan dengan literasi numerasi. Ya, artinya pembelajaran. Jadi orang yang belajar Quran harus tahu numerasi. Kemudian apa? Literasi. Literasi baca. Literasi baca itu apa? Bukan lagi kita membaca ibu ke pasar. Karena ibu ke pasar itu zaman Fir'aun bebogohan. Literasi baca gimana sekarang? Ketika Anda mengajarkan ibu ke pasar, berpikir, ke pasar pakai apa? Sepeda kah? Berjalan kah? Pakai mobil kah? Udah berbicara. Kemudian di pasar itu ada apa? Di pasar itu ada jualan. Anak berpikir harus jualan apa? Kalau saya ke pasar.
Itu dinamakan literasi baca. Ya. Sains itu adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baru di era baru. Dengan apa? Dengan sains yang ada. Ustadz Abu Qatadah, maaf, saya tidak pernah kuliah di bangku kuliahan. Saya pernah duduknya di sebuah mobil di bawah pohon. Tapi dengan tantangan baru membuat Ihya'us Sunnah, saya tidak bisa hanya dengan apa yang saya tamat dari sana sesuai dengan saya hafal Bulughul Maram, alhamdulillah, hafal Riyadhus Shalihin, tidak cukup itu. Tapi apa? Saya harus apa? Harus mampu dengan sains yang ada mendesain Ihya'us Sunnah dengan hal-hal yang baru, dan saya harus bisa melakukan hal-hal yang baru. Ya, itu. Jadi tidak bisa sekarang antum bikin tahfidz hanya diajarkan itu. Antum bertanggung jawab bagaimana anak itu bisa cakap hidup dalam dunia. Apa saja. Jadi itu catatan penting. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu berorientasi masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anak untuk hidup di zaman ini. Silakan. Tadi. Kan yang ketiga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Kalimantan Tengah, Ustaz. Masya Allah. Abu Nasir, kunyanya Johansa, nama yang dihadiahkan orang tua. Bersyukur pada Allah itu yang pertama, Ana bisa hadir di tengah guru-guru anak begitu. Ustaz, mohon berkenan ya, para pembina Poldapi menjadi orang tua kami ya, tempat kami mengadukan banyak hal terkait dengan dakwah pendidikan yang sedang kami rintis. Karena secara umum di Indonesia mungkin sunnah yang tersebar alhamdulillah di berbagai daerah itu kan anak-anak muda yang banyaknya, dan mereka inilah yang banyak membangun pondok-pondok sunnah yang baru, banyaknya yang kita amati seperti itu. Yang namanya semangat muda kadang jalannya terlalu cepat ya, kadang kita kurang matang dalam pertimbangan sehingga tabrak sana tabrak sini, bermasalah dengan masyarakat dan seterusnya. Maka adalah penting kita memiliki orang tua. Dan alhamdulillah orang tua itu ada di Poldapi yang merasakan. Maka ke depan mohon izin ketika kami bertanya, mungkin banyak mengganggu waktunya dan seterusnya. Karena tantangan sepertinya tidak mudah. Ustadz yang kami muliakan, semoga Allah mengaruniakan kesehatan sehingga antum bisa membimbing kami. Dua hal barangkali yang pengen anak minta penguatan dari antum ya, subhanallah. Pertama kan antum menyampaikan penguatan pendidikan berbasis fitrah. Ya, pendidikan harus berbasis fitrah. Anak ini harus dipetakan fitrahnya gitu, jangan paksakan sebagaimana maunya kita. Kemudian antum menyampaikan lagi, dan ini tamparan barangkali bagi kita, mindset kita barangkali antum ubah nih. Guru pondok jangan merampas masa depan anak. Ini poinnya. Karena mindset kita sementara ini ketika kita bersemangat mendakwakan sunnah, mengajarkan Al-Quran, kita merasa kami pondok yang berbasis tahfidz, awal kami mendirikan cukup dengan mengajarkan tahfidz seolah masa depan tenang aman semuanya. Ya, dan ini barangkali mindset yang kami pahami sebelum ini. Seolah dengan mengajarkan tahfidz kita tidak perlu mengajarkan ilmu-ilmu umum lainnya, aman dan semuanya. Ternyata setelah kami belajar dan meletakkan anak itu di hati kami, dan kami merasa bahwa masa depannya adalah tanggung jawab kami merasakan anak juga harus bisa survive ketika dia hidup. Dia harus bisa menjawab tantangan zaman di mana dia hidup.
Kami tidak bisa lagi kami harus bertanggung jawab dengan masa depannya. Orang tua menitipkan anaknya di kami tentu dengan harapan, ada 1000 harapan. Tentu salah satunya dia sejahtera masa depan dan punya kompetensi dan seterusnya. Jadi mohon, meskipun antum tadi sudah menyampaikan, barangkali kami pengen penguatan di sini. Satu, pendidikan harus berbasis fitrah. Ya, jangan parsial, hanya diajarkan din saja, Al-Quran saja, tanpa kita mau melihat fakta kehidupan yang nyata dan anak hidup di alam nyata. Bisa jadi, kata Ustaz Duna, Ustaz di sana pembimbing kita Ustaz Mustafa ini LC yang beliau ngajar dia sekampung dengan anak. Kata beliau adalah teman antum juga. Itu ya, pengen penguatan. Yang kedua adalah bahwa yang kedua yang anak pahami saja ada tim tataran implementasinya. Din itu barangkali yang basic ya, kita berikan dalam batasan misalkan sampai penguatan porsi yang lebih besar, misalkan sampai kelas 9, kelas 3 SMP. Kemudian di sana kita sudah petakan anak ini arahnya kemana gitu. Apakah demikian seharusnya yang kami lakukan? Jazakallah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya membaca salah satunya juga buku tentang pemikiran Imam Asy-Syatibi dalam dunia pendidikan. Itu bukunya ya, dan saya menukil di sini. Salah satu berkaitan dengan Imam Syatibi, dikatakan inna islaha at-tarbawi indal Imam Syatibi ia tamathal fi tawjihit tulab ila furu'il ma'rifah wa fununis istina hasba mawahibihim al-fitriyah allati ansha'ahumullahu alaihi. Jadi Imam Syatibi itu udah lebih terdepan dari ahli pendidikan hari ini sebenarnya, dari sisi konsep ya, konsep tentang pendidikan. Lalu beliau mengatakan dalam potongan intinya, wa fi kulli wahidin minal khalqi ma futira alaihi fatar wahidun qad tahayya li talabil ilmi wa akhar li talabil ri'asah wa akhar li tasannu bi ba'dil mihan al muhtaj ilaihi. Gitu kan, jadi manusia seperti itu. Itu menurut Imam Syatibi. Udah tahun berapa Imam Syatibi? 700-an. Jadi nggak ada sebenarnya sistem-sistem yang ada sekarang itu mengambil yang dulu. Bahkan Merdeka Belajar mengambil dari poin-poin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan beliau membagi manusia kepada tiga contoh di sini. Jadi bagaimana kita mengecek? Beliau mengatakan manusia ada 3 kondisi. Sanqun atilun minal mawahib la fa'idata ya min idha'atul juhdi ma'ahu idlam yudsha'u liman ila ghayri. Jadi kalau kita memaksa orang dengan satu keahlian yang bukan dia bakatnya, itu tidak mungkin. Yang kedua, sanqun mutawassitil mawahib saiqu bi sayr dunal bulughil ghaya dan seterusnya ya. Jadi ada yang pertengahan. Yang ketiga, sanqun salih ashabul mawahib ani haula yang bagi riayatuhum riayatun kamilah. Jadi kalau saya gambarkan begini, dalam dunia pendidikan itu ada istilah vertikal horizontal. Jadi kalau saya gambarkan ini dalam dunia pendidikan, kita jadi guru, ini santri bagi 3, santri ya, peserta didik itu. Ada manusia pertengahan, ada yang tinggi, ada yang di bawah. Kita berinteraksi dengan orang yang di tengah itu tidak ada masalah, karena dibiarkan pun dia akan belajar sendiri sebenarnya. Tapi kalau orang yang punya kelebihan dalam mampu menghafal dan sebagainya, kalau kita samakan dengan ini, maka dia akan punya masalah nanti. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin juga bikin ricuh gitu. Kenapa? Karena dia merasakan saya nggak diajarin guru juga saya udah bisa gitu. Ya, itu contoh. Saya tidak diajarin susah juga saya udah bisa kok gitu. Bahkan apalagi dengan sekarang dengan era digital gitu ya, lebih udah mampu dia lebih dulu. Nah, maka
kami contohnya di Yahusuna berusaha seperti anak-anak yang di sini kita hubungkan dengan Jamiah Islamiyah supaya menghafal dengan matan-matan, diberikan porsi lebih karena kita kan boarding school, jadi waktu-waktu bisa kita. Nah, yang punya masalah kita tidak boleh dikatakan ini orang gagal. Kita mengatakan bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang diistilahkan triloka. Triloka itu ya yang disebutkan kita di depan jadi contoh, di tengah kita berimprovisasi, dari belakang kita apa? Mendorong kan, ini silakan seperti itu dalam dunia pendidikan. Jadi isinya seperti itu. Jadi isinya seperti itu. Itu untuk yang poin yang pertama. Yang kedua tadi lupa. Apa tadi? Yang kedua penguatan tentang selain berbasis fitrah tadi, yang kedua saya lupa. Ya, mungkin berdasarkan apa yang sudah Ustaz lakukan dan penelitian yang panjang ya. Iya, porsi kita memberikan life skill-nya Ustaz itu apakah di usia SMA kelas 1? Iya. Sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan hari ini kita mengecek atau kita mendeteksi tentang bakat dan minat anak itu harus bisa dari sejak TK. Jadi sejak usia dini. Jadi tidak dikatakan nanti kalau udah SMA. Dan salah satu kekeliruan kita dalam mendeteksi tentang minat dan bakat itu pakai angket, itu keliru. Apalagi angketnya ke orang tua. Jadi antum, ini anaknya mau apa? Angketnya ke orang tua. Kemudian itu keliru. Ya kalau dikatakan keliru ya 90% lah kelirunya gitu. Kalau dikatakan 100 masih ada. Jadi tidak boleh kita akan mendeteksi anak minat dan bakatnya melalui angket, apalagi angketnya ke orang tua. Nah itu keliru. Mestinya kita sebagai seorang guru sejak awal itu udah mendeteksi dari SD gitu kan. Ya makanya dikatakan pembelajaran itu tadi kalau trikon ya. Trikon itu banyak makna. Trikon itu kontinu. Satu dikatakan kontinu bahwa pembelajaran di SD itu adalah awal untuk pembelajaran di SMP. Pembelajaran di SMP adalah awal dari pembelajaran untuk apa? Di SMA. Artinya itu berkesinambungan. Kemudian trikon artinya apa? Kontinu artinya apa? Bahwa apa yang kita pelajari itu sebagai pengalaman untuk bertindak setelah kita itu. Jadi semua pembelajaran. Kemudian konvergen ini mohon maaf ya bagi kita harus ada keterbukaannya. Artinya kita harus bisa mengakses semua keilmuan yang memungkinkan kita bisa akses. Tapi kan kita punya poin yang ketiga, yaitu yang dinamakan konsentris. Konsentris itu menselaraskan, mencocokkan dengan budaya kita, dengan kondisi kita. Jadi kalau tadi Ustaz Fauzi, Hafizahullah Ta'ala ada istilah ATM, amati tidur tirup modifikasi. Saya umpamanya, alhamdulillah, Ustaz Aslam apalagi, kita melakukan studi banding, cuma studi banding tidak seperti dulu. Kita studi banding ke Singapura, ke Malaysia, kemudian ke Jepang, ya bisa ke Jepang 10 hari, itu melihat. Tapi apa yang dilihat di sana tidak mungkin diterapkan di Yahusuna semuanya. Dipelajari dulu kondisi gurunya, kondisi keuangannya, kondisi alam dan sebagainya bisa atau enggak kan itu. Itu yang dinamakan apa? Konsentris. Jadi kalau mendeteksi itu harus sejak awal. Jadi bukan nanti udah kelas 1 SMA baru ada istilahnya anak diuruskan dengan dasar itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah banyak wawasan baru yang bisa kita serap pada hari ini, beristifadah pada hari ini. Namun tampaknya waktu tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan dari 3 penanya dan penanggap tadi. Barangkali dapat kita cukupkan dan insya Allah di kesempatan yang lain mudah-mudahan dari 200 slide ini ya mungkin masih banyak sebetulnya yang perlu dibagikan dan nanti mohon izin barangkali bisa dibagikan sebagiannya atau yang terkait dengan tema pada hari ini. Jazakumullah khairah kepada Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah yang telah menyampaikan materi terkait visi dan orientasi pendidikan berbasis masa depan. Dan kemudian acara pada sesi ini kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para asatidzah beserta Multaqo 13 yang kami hormati, insya Allah langsung menuju ke acara berikutnya, yaitu penutupan Multaqo, rangkaian acara penutupan Multaqo.